Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, Yang Ya, kembali lagi kita di Potpai, podcast PAI. Tentunya kita akan membahas sebuah fakta dan juga berita yang sangat hangat dan perlu sekali untuk kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, aku Nabila Salsabila yang akan membantu kegiatan kita pada siang hari ini. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku ditemani Halo, oleh. perkenalkan nama saya Erlang Kurniawan sebagai host 2. Halo Erlang, gimana? Sehat, Sehat Erlang? baik sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Erlang, di sini kita nggak hanya berdua, tetapi kita juga bersama dengan teman-teman hebat yang akan menjadi narasumber kita dalam membahas materi kita pada siang hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Kak Rizka. Halo Kak Rizka. Oke, selain Kak Rizka, ada juga bersama kita di sini, ada Onen. Halo Onen. Oke, ada juga Kak Nura. Halo. Oke, juga Kak Reva Mutiara. Halo Kak halo, Reva. halo teman. Ada juga Irfan. halo Kak Nabila, Mas Erlang. Oke, selain itu ada juga Kak Nazwa Halo semuanya. dan ada juga Syifa. Oke, sudah bergabung ya. Gimana? Sudah siap untuk membahas topik kita pada siang hari ini? Siap, siap. Siap banget dong pastinya Kak Nabila. Baik, jadi teman-teman di podcast PAI atau Podpai ini kita akan ada dua segmen di mana di segmen pertama nanti akan ada Erlang yang akan memandu kegiatan atau acara podcast. Lalu pada segmen kedua nanti aku yang akan memandu pada acara podcast siang kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada kedua segmen tersebut, kita memiliki dua materi yang cukup menarik, tapi langsung saja mungkin akan aku dan juga akan aku serahkan kepada Erlang selaku host pada segmen pertama. Silakan Erlang. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang feminisme. Mungkin kalian sudah familiar tentang feminisme. Coba Kak Rizka, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu feminisme? Mungkin Kak Rizka masih terkendala sinyal ya. Atau Sepertinya mungkin bisa mungkin penyalang yang Kak ingin Onen. menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Onen Danisa. Menurut saya, feminisme itu adalah gerakan atau keyakinan kesetaraan gender, terutama pada wanita atau perempuan. Dalam Islam sendiri, pria dan wanita itu setara di hadapan Tuhan. Seperti itu mungkin, Kak. Baik, apakah jenis feminisme mungkin? Mungkin untuk jenis-jenis feminisme, sebenarnya feminisme ini sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Kak Onen saja, atau mungkin ada lagi nih, feminisme itu ada yang ini, ada yang ini undang-undang di negara Indonesia sendiri, seperti itu teman-teman. Baik, yang selanjutnya mungkin
sedikit penjelasan tentang feminisme ya. Feminisme mungkin bisa dikatakan sebagai kesetaraan ya. Betul kan Mbak Onen? Antara pria dan wanita. Betul kan? Ya, betul. Selama ini apakah ada terdapat problem-problem yang melatar belakangi feminisme itu sehingga gerakan ini dapat muncul? Em, Kalau di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak isu atau problematika tentang feminisme ini kan. Dan salah satunya itu seperti ketidaksetaraan gender, setelah itu ada kekerasan terhadap perempuan, mungkin ada juga partisipasi politik dan stigma dari masyarakat terhadap budaya patriarki yang masih banyak di Indonesia ini, seperti itu. Nah, apakah ada sebuah gerakan perempuan untuk melawan patriarki mungkin di Indonesia khususnya? Melawan gerakan patriarki itu bagaimana ya? Mungkin menurut saya kalau melawan gerakan patriarki itu agak sedikit sulit untuk dijelaskan. Namun kalau misalkan membahas tentang kesetaraan gender, kita bisa lebih em, sadar saja gitu bagaimana penerapan kesetaraan gender di masyarakat. Jadi sikap saling menghormati itu sangat diperlukan ya, Mbak. Ya, betul. Apakah ada fakta dan data yang menunjukkan bahwa patriarki atau feminis di Indonesia ini berkembang, Mbak? Mungkin Mbak Nura bisa menjelaskan. Bisa diulangi, Kak Erlang? Di Indonesia apakah ada semacam data atau fakta yang menunjukkan feminisme di Indonesia ini berkembang ya kira-kira? Untuk solusi yang dapat diatasi untuk problematika ini, yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi, terus penegakan hukum yang lebih kuat, dukungan untuk perempuan di tempat kerja, juga peningkatan partisipasi politik perempuan. Baik, mungkin apakah kapitalisme itu memiliki pengaruh terhadap feminisme? Karena dengan meningkatkan kapitalisme, lapangan pekerjaan menjadi sangat luas, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang lebar untuk bekerja secara setara dengan pria. Apakah mempengaruhi itu? Bisa diulangi lagi, Erlang. Mungkin teman-teman terkendala untuk mendengarnya karena gangguan sinyal. Baik, tadi dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja salah satunya. Apakah kapitalisme berperan dalam hal itu mungkin? Seperti menyediakan lapangan pekerjaan yang luas? Bagaimana Mbak Onen mungkin? Ini aku sebagai host boleh jawab gak sih? Silahkan. Iya, karena kan kebetulan aku juga perempuan ya, tentunya juga ikut merasakan dampak dari feminisme budaya patriarki sendiri di Indonesia. Nah, Erlang, kalau menurut aku nih ya, di Indonesia sendiri itu masih menjadi sebuah budaya yang kental untuk budaya patriarki. Kita secara nggak langsung itu menormalisasikan budaya yang mungkin akan kita hilangkan ini, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya kapan sih budaya patriarki feminisme ini akan hilang gitu kan. Ya, Kalau sesuai data yang ada ya teman-teman, itu banyak sekali kan kita sekarang hidup di zaman yang modern ya, tentunya ada TikTok, Instagram, kemudian YouTube gitu ya. Sebenarnya kita udah bisa melihat bukti dari beberapa masyarakat Indonesia yang bisa keluar dari dunia patriarki itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah Prilly Latuconsina. Mungkin teman-teman udah kenal ya, Prilly. Nah, Prilly itu menunjukkan bahwasanya perempuan itu berdaya, perempuan itu bisa berkarya, dan perempuan bisa loh berdedikasi untuk dirinya sendiri tanpa harus menganut budaya patriarki itu. Jadi aku nih sebel banget sebenarnya sama orang-orang yang terus menormalisasikan budaya patriarki atau tapi
apakah agama Islam memiliki cara untuk menghilangkan budaya ini, Mbak? Mungkin Mbak Reva. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya Islam mempunyai cara untuk menghilangkan patriarki ini. Nah, menurut pandangan saya, mungkin masih banyak orang yang membawa Islam untuk melakukan perbuatan patriarki itu sendiri. Padahal dalam Islam sangat menjunjung tinggi harga diri wanita. Bagaimana dengan caranya? Ibu. Di Islam sangat menjunjung ibu, bukan? Nah, itu adalah salah satu bentuk dukungan Islam kepada perempuan untuk mencegah patriarki. Tapi menurut saya, banyak masyarakat kita yang masih menyangkut pautkan Islam untuk berbuat patriarki dengan kalimat, loh, cowok itu kan iman, cowok itu kan calon imam. Jadi ya terserah cowok. Nah, sejujurnya saya kurang setuju dengan perspektif ini karena di Islam sendiri sangat menjunjung tinggi ibu tadi, contohnya. Begitu jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf, Mas Erlang. Baik-baik. Itu sangat membantu sekali. Jadi penyebab dari patriarki sendiri adalah interpretasi yang keliru terhadap agama Islam itu sendiri ya, Mbak. Mungkin disalahartikan ya. Betul, dari pandangan saya seperti itu. Karena di sekitar saya juga masih banyak yang membawa-bawa Islam untuk menjatuhkan hak wanita. Ya, contohnya, contoh lain ya, Mas ya. Kita bisa Baik. ini berdiskusi tentang poligami. Nah, ini kan sebenarnya hal yang krusial. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu melakukan poligami karena ada berbagai faktor. Tapi di zaman sekarang banyak yang menormalisasikan poligami dan seolah-olah self claim. Mereka memberikan klaim kepada diri mereka sendiri kalau saya ini bakal adil kepada istri-istri saya. Padahal belum tentu sifat kita sebagai manusia itu sama dengan sifat Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik. Apakah hal itu juga menyebabkan tingkat pernikahan pada wanita itu juga menurun? Menurut data yang saya baca, itu mengatakan demikian. Ini ke saya ya, Mas ya. Baik. Kalau menurut saya, ya kita bisa ambil contoh Prilly tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nabila Salsabila, bahwa Prilly sampai saat ini itu belum menikah dan banyak mendapatkan hujatan netizen karena berpikir bahwa Prilly ini terlalu independen. Sebenarnya saya sangat mendukung perempuan yang independen, tapi pasti kami sebagai perempuan tetap membutuhkan sosok pria. Nah, tapi pria yang bagaimana ini yang pertanyaannya. Tentunya kita sebagai perempuan membutuhkan pria yang tidak patriarki tadi. Balik lagi ke situ, Mas. Seperti itu. Terus bisa diambil ini kasus lain, mungkin ini para buruh di es krim ice itu mereka banting tulang kerja kanan kiri. Karena apa ya? Karena belum tentu ketika para perempuan kami ini menikah nanti bisa mendapatkan finansial yang layak dari suami. Karena tidak semua suami itu apa ya merasa bahwa oh saya harus menafkahi istri saya. Tidak semua merasa seperti itu. Jadi munculnya wanita independen tersebut dikarenakan karena tingkat patriarki yang tinggi. Apakah seperti itu? Kalau menurut saya, Mas, itu bisa dari berbagai faktor. Mungkin juga dari faktor keluarga yang kurang mendukung. Jadi banyak kaum wanita yang terpaksa banting tulang. Tapi mungkin di satu sisi adanya kurangnya faktor dari ayah. Nah, kita semua tahu bahwa kaum wanita itu sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Atau mungkin dari patriarki tersebut di lingkungan sekitar, contohnya di masyarakat. Seperti itu. Baik. Pada saat ini di Indonesia sudah muncul berbagai calon pemimpin perempuan, Mbak. Misalnya pada Jawa Timur, pada pemilihan ini seluruh calonnya adalah wanita. Atas budaya patriarki. Saya boleh izin menjawab, Mas Erlang? Ya, Mbak Rizka, silahkan. Oke. Karena adanya peraturan yang sebenarnya kalau misal di
partisipasi politik itu ya, itu ada peraturan yang mengharuskan 30% perwakilan perempuan dalam partai politik. Tapi kenyataannya jumlah jumlah perempuan di parlemen itu masih rendah. Jadi kalau misal adanya perempuan yang berpartisipasi untuk menyalonkan dirinya, itu menurut saya sangat baik sekali karena mematahkan persepsi masyarakat kalau misal pemimpin itu harus laki-laki, padahal perempuan juga bisa. Jadi eh, partisipasi politik wanita dalam parlemen itu juga dapat memberantas yang namanya patriarki menurut saya. Apakah feminisme itu memiliki jenis, Mbak Rizka? Mungkin tadi sedikit kelewatan. Oke, feminisme sendiri yang saya tahu dan yang sering dibahas itu ada 4. Yang pertama ada feminisme liberal yang mengemukakan bahwa perempuan memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Seperti yang dibahas tadi ada Prilly, itu termasuk feminisme liberal menurut saya. Lalu yang kedua ada feminisme sosialis yang berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan termasuk lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri. Jadi kayak suami itu kayak berkuasa, lebih berkuasa daripada istri. Lalu yang ketiga ada feminisme Marxis berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga. Jadi kayak contohnya laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan tidak. Cuma ya diam di rumah dan berpikir bahwa perempuan ya tugasnya cuma di rumah, cuma kayak sesuai kodratnya begitu. Lalu yang keempat ada feminisme radikal. Eh, ini feminisme yang ini berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Seperti yang saya sebutkan tadi yaitu kodratnya, seperti haid, melahirkan, menyusui, dan yang lain-lainnya. Mungkin 4 itu yang sering dibahas di luaran sana dan yang saya ketahui. Tapi masih ada lingkup yang lainnya yang mungkin masih banyak kalau misal mau disebutkan di sini ya, Mas. Ya, Mbak. Selesai untuk segmen yang pertama, silahkan untuk segmen kedua. Maaf sebelumnya, apakah saya boleh menambahkan mengenai feminisme menurut Silakan, pandangan Islam? Baik, silakan. Jadi, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam kaitan kemanusiaannya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hal berbuat baik dan mendapatkan imbalan dari Allah. Islam memuliakan manusia tanpa memandang jenis kelamin dan menjadikan ketakwaan sebagai standar pencapaian kemuliaan tersebut. Islam datang membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi yang terjadi pada masa pra-Islam, contohnya pada masa jahiliyah yang menguburkan anak bayi perempuan hidup-hidup seperti itu. Islam memandang perempuan dan laki-laki berkedudukan setara dalam sejumlah aspek, terutama kemanusiaan. Tetapi Islam tidak membenarkan pemberian hak-hak yang identik kepada laki-laki dan perempuan dalam segala hal, karena sejatinya laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda-beda, yang menyebabkan timbulnya fungsi-fungsi yang berbeda dalam diri masing-masing. Sehingga sangat bijaksana bila perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, yang dimana hal tersebut malah bisa saling melengkapi. Jadi terkait dengan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak di rumah, bisa kita ambil hikmahnya. Allah memberikan peran yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud tertentu. Perbedaan-perbedaan peran tersebut malah bisa saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Sekian dari saya. Saya boleh izin menambahkan, Mbak Nazwa? Iya, boleh. Oke. Jadi kan sudah dijelaskan tadi ya, kalau misal perbedaan itu ternyata bukan
untuk saling merendahkan, tapi ternyata untuk saling melengkapi. Jadi adanya perbedaan ini sebetulnya tidak boleh untuk kita salah gunakan, tapi dilaksanakan dengan baik, yaitu untuk saling bekerja sama. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Rizka. Baik, Mbak Nabila, mungkin bisa lanjut segmen kedua. Iya, sebelum kita masuk pada segmen kedua, boleh dong kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari teman-teman yang luar biasa. Oke, Erlang, kenapa tadi kebetulan membahas feminisme tadi, hostnya cowok ya? Kebetulan sekali tadi hostnya Erlang ya. Iya, teman-teman aku jadi teringat tentang buku yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab, di mana beliau membahas mengenai feminisme atau budaya patriarki yang sebenarnya tuh udah lahir dari beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahwasanya budaya patriarki ini tuh sebuah pandangan yang nggak hanya terbatas pada kaum awam saja sebenarnya, tetapi pada kaum terpelajar sebenarnya juga masih banyak loh yang menormalisasikan budaya patriarki ini. Jadi kami harap ya, semoga kita ini kan digadang-gadang akan menjadi generasi emas di tahun 2045 ya. Katanya seperti itu. Nah, semoga kita nanti bisa merubah nih budaya patriarki atau budaya feminisme yang mungkin merugikan beberapa pihak atau bisa diganti dengan budaya yang lebih efisien atau budaya yang lebih baik lagi untuk tentunya memberdayakan perempuan untuk Indonesia Emas 2045. Seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Pembahasannya juga tidak kalah menarik dari pembahasan di segmen pertama jika Erlang tadi membahas mengenai feminisme yang cukup membuat para teman-teman perempuan ini menyuarakan pendapatnya. Nah, di segmen kedua ini aku akan membahas mengenai disorientasi seksual. Nah, selain feminisme, sekarang di Indonesia ini lagi rame-ramenya kasus disorientasi seksual. Tapi sebelum masuk pada data dan juga faktanya, aku ingin bertanya nih kepada salah satu teman-teman yang ada di sini, sebenarnya disorientasi seksual itu gimana sih? Biar teman-teman nanti kalau nonton podcast ini bisa tahu nih, oh jadi ini toh yang dinamain disorientasi seksual. Mungkin ada yang bisa membantu aku untuk menjelaskan pengertian dari disorientasi seksual itu. Mungkin ada Kak Irfan Dwi nih. Ya, baik Kak Nabila. Disorientasi seksual adalah kondisi ketika seseorang memiliki orientasi seksual, homoseksual dan lesbian, atau lebih sering kita sebut dengan LGBT ya Mbak. Orientasi seksual di sini merupakan bagian dari identitas yang memengaruhi perkembangan orientasi seksual, yaitu proses perkembangan sosial, budaya, hereditas atau genetika dan hormon, dan beberapa ahli juga menyebutkan bahwa orientasi seksual adalah hal yang tidak dapat diubah dan bukan merupakan sebuah pilihan. Dan dalam Islam juga kita ini dicantumkan ya, dijelaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 itu bahwa LGBT ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Jadi dengan kaumnya kaum Sodom yang menyukai sesama jenisnya. Bahkan istri Nabi Lut sendiri itu juga termasuk kaumnya, sehingga Allah menurunkan azab kepadanya. Begitu mungkin Mbak, dari pandangan umum dan pandangan Islamnya. Oke. Mungkin teman-teman menganggapnya ini dengan kata yang paling umum itu adalah LGBT, bahasa gaulnya itu adalah disorientasi seksual gitu ya. Ya, oke. Nah, sebenarnya sebuah hal itu terjadi pasti ada sebabnya, betul kan? Nah, kalau menurut Kak Irfan sendiri, kan di Indonesia kan tentunya udah ada undang-undangnya ya, udah ada undang-undangnya, kemudian pasti juga ada sanksi sosial bagi pelaku disorientasi seksual itu sendiri. Nah, kalau menurut dari pandangan Kak Irfan sendiri, kenapa sih di Indonesia
ini walaupun udah ada undang-undangnya dan juga udah ada sanksi sosialnya, tetapi masih banyak masyarakat yang LGBT atau lesbian atau teman-teman di sini generasi milenial atau generasi Z ini ya biasanya itu manggilnya dengan kaum pelangi gitu. Kenapa sih masih banyak di Indonesia tuh yang kayak gitu tuh kenapa kira-kira? Jadi begini ya, Mbak. Disorientasi seksual di Indonesia ini merupakan isu yang menantang dan mulai marak. Dan ada beberapa faktor, di sini ada 5 faktor yang menyebabkan orang itu berkecimpung atau masuk ke dalam LGBT tersebut. Yang pertama itu adalah stigma dan diskriminasi. Di sini individu dengan orientasi seksual yang berbeda sering menghadapi penolakan dan diskriminasi dari keluarga, lingkungan sosial, dan lembaga resmi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologi berkepanjangan. Jadi karena ini dan stres ya, jadi melarikannya ke situ. Yang kedua adalah dari perdebatan publik. Seksualitas masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka di Indonesia. Namun isu-isu terkait seksualitas sering menjadi topik perdebatan di ranah publik. Nah, ada poin kedua ini perdebatan publik. Di sini juga ada berita yang masih hangat nih, Kak. Yaitu di sini juga adalah hubungannya manajer dengan pekerja ya. Tetapi setelah mereka sudah tidak bekerja satu sama lain lagi, mereka saling mengungkapkan kejadian tersebut di publik dan bahkan melakukan dan bahkan mereka juga mengubahnya di publik. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya dan agama. Nilai-nilai budaya dan agama memainkan peran besar dalam pandangan masyarakat terhadap orientasi seksual. Ada polarisasi antara kelompok yang mengusung moralitas dan agama dengan kelompok yang berekspektif dalam hak asasi manusia. Yang keempat adalah perubahan sosial dan teknologi. Nah, pada perubahan nilai ini, pemaknaan dan praktek seksualitas terjadi dengan cepat, terutama dengan adanya teknologi digital. Platform digital seperti Grindr misalnya, dan nah, ini juga platform yang mendukung akan LGBT. Dan yang kelima dan terakhir, kebijakan dan hukum. Di Indonesia ini seringkali mendukung hak-hak individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Misalnya, beberapa lembaga pemerintah menolak merekrut calon pegawai negeri sipil yang dianggap memiliki orientasi dan perilaku seksual yang menyimpang. Padahal di sini kebijakan dan hukum sudah tercantum dan mereka sudah tidak diterima apabila memiliki riwayat seperti itu. Tetapi di Indonesia masih banyak sekali dan sulit di masa sekarang ini karena pergaulan mereka. Begitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya faktor yang melatar belakangi kenapa sih masyarakat di Indonesia banyak ataupun LGBT gitu ya. Malah lahir dari beberapa pelopor yang sosial media begitu ya Kak Irfan ya, kan kayak Kak Laura Siburuan itu kan juga merupakan salah satu TikTokers ataupun selebgram yang mungkin saja anak-anak atau generasi milenial di Indonesia itu banyak yang mencontoh sikapnya kayak gitu. Tapi sangat disayangkan kenapa dia malah memilih jalur pelarian yang salah ketika mungkin dia mendapatkan masalah berlari ke arah LGBT atau lesbian, menyukai sesama jenis seperti itu. Oke, terima kasih Kak Irfan atas pendapatnya yang telah disampaikan kepada kami, luar biasa sekali. Nah, mungkin aku juga akan bertanya kepada teman-teman yang lain nih selain Iya, selain Kak Irfan. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Kak Irfan tentang pandangannya menurut secara peraturan di Indonesia maupun dari agama juga. Nah, ada nggak sih teman-teman ayat yang sebenarnya menerangkan larangan mengenai disorientasi seksual atau bahasa lebih enaknya ini mengenai kasus LGBT atau lesbian? Ada nggak sih di Islam atau di Al-Quran ayatnya yang menjelaskan tentang ini?
mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih, oh ada nih di surat ini gitu. Karena kan kalau kita berpandangan secara pandangan-pandangan Islam kan banyak sekali ya pandangan para ulama yang mengatakan tentang hal ini. Mungkin teman-teman juga masih terkesan abu-abu nih, kira-kira pegangan ayat yang harus dibawa untuk hal ini tuh ayat yang apa? Ataupun ada hadisnya atau gimana? Baik, izin menjawab. Di Al-Quran sendiri sudah ada firman Allah yang menjelaskan tentang larangan perilaku homoseksual ini, yakni terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, maka kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Oke, sebenarnya sudah ada ya Kak ayatnya yang menerangkan tentang hal itu, tetapi mungkin saja belum banyak orang yang aware atau orang yang begitu jelas untuk menempatkan hal ini menjadi sebuah kasus utama yang sebenarnya benar-benar urgent dan harus ditangani. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Kak Irfan tentang pengertian mengenai disorientasi seksual, kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi, tadi juga sudah memberikan contoh kasus ya Kak, dan juga Kak Nazwa tadi yang sudah membantu memberikan contoh di Islam sudah ada ayat yang menjelaskan mengenai larangan untuk tindakan disorientasi seksual. Nih aku juga mau tanya kepada teman-teman nih, sebagai generasi muda, generasi milenial, menurut kalian langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya disorientasi seksual di lingkungan kita atau bahkan membentengi diri kita agar tidak terjerumus pada tindakan disorientasi seksual. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kita harus kayak gini loh gitu. Silakan kepada teman-teman yang belum menjawab atau belum mengutarakan pendapatnya karena dari tadi belum aku tunjuk ya. Silakan bisa langsung open mic aja. Langsung saya ingin menjawab gitu. Silakan. Solusi yang dapat diterapkan pada kasus-kasus disorientasi seksual ini diantaranya itu pertama ada edukasi dan pemahaman. Dalam hal ini itu memberikan informasi kredibel tentang spektrum orientasi seksual untuk mengurangi kebingungan. Yang kedua, ada dukungan psikologis, konsultasi dengan psikolog berpengalaman untuk dukungan tanpa stigma dan diskriminasi. Biasanya kan kalau kita di psikologis itu minim di apa kayak diejek atau dihina gitu, daripada nantinya kita curhat ke teman, nanti malah kita yang malah apa ya, alasan yang diberi dari teman itu tidak membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi, malah minder untuk curhat tentang masalah kita itu. Nah, ketiga, penggunaan teknologi memanfaatkan platform digital untuk menyeleksi informasi dan menghindari pendekatan yang tidak etis. Nah, yang keempat yang paling penting itu pendekatan spiritual. Jika seseorang meyakini agama, mereka dapat berkonsultasi dengan tokoh agama yang berpikiran terbuka untuk mendapatkan bimbingan. Namun, pastikan pendekatan tidak menimbulkan rasa bersalah atau tekanan. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ya cara yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda tentunya untuk membentengi diri kita untuk tidak terjerumus kepada disorientasi seksual, ataupun kita juga bisa menerapkan atau memberikan solusi ini kepada orang lain yang mungkin saja kalau kita lihat nih orang ini bisa aja lo terjerumus kepada tindakan disorientasi seksual seperti itu. Nah, tadi ada Kak Sherly yang sudah membantu menjawab. Oh ya, teman-teman, kita tentang jawab open kamera di sini. Ya, saya. Halo Kak Mabo. Iya, mungkin Kak Mabo boleh dong kasih pendapatnya mengenai gimana sih tips ala Kak Mabo untuk membentengi diri
membentengi orang-orang tersayang kita agar tidak terjerumus pada tindak disorientasi seksual seperti itu. Oke, terima kasih kesempatannya untuk Kak Nabila. Mungkin kalau yang kita tahu kan LGBT ini sudah marak ya. Bahkan nggak hanya laki-laki, perempuan pun ada lesbi. Kalau kita itu tahu teman atau saudara di lingkungan kita itu yang kayak gitu, mungkin salah satu cara yang paling efektif itu kita berikan dukungan. Soalnya kan kalau LGBT sama ya itu kan dia itu menutup telinga untuk mendengarkan orang-orang yang ingin membantu mereka keluar dari sana. Mungkin sebelum masuk terjerumus, kita itu bisa sekali untuk membantu dengan dukungan seperti mendengarkan cerita atau keluh kesahnya. Jadi kita itu bisa jadi tempat untuk mereka sehingga mereka itu tidak terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Jika kita sudah terlanjur mungkin ya terlanjur masuk atau saudara atau teman kita mungkin kita itu bisa memberikan edukasi tentang gimana sih nantinya kalau gini. Terus kita juga bisa memberikan edukasi bahwa kalau nanti kalau kita udah mohon maaf hukuman kita dapat kalau kita itu LGBT atau apakah kita itu diampuni sama Allah apa enggak, mungkin bisa gitu. Terus lebih perbanyak lagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah, kita berdoa, mengaji dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mabu. Tadi saya sempat lumayan deg gitu ya ketika Kak Mabu mengingatkan mengenai ketika kita sudah meninggal apakah dosanya diampuni gitu ya. Kita mengingat dunia ini hanya sementara sedangkan akhirat adalah selama-lamanya gitu ya. Oke, setelah Kak Mabu ternyata masih ada satu yang tersentil. Kita sapa dulu. Halo Kak Vina. Apakah masih open kamera? Oke, halo. Iya, oke. Sebelum kita tutup segmen kedua kita pada siang hari ini, tadi Kak Mabu juga sudah memaparkan mengenai pendapatnya tentang langkah-langkah konkret. Aku mau bergeser kepada Kak Vina nih. Kalau menurut Kak Vina sendiri, secara agama, benteng agama apa? Maksudnya amalan apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita agar terhindar dari disorientasi seksual ini? Apakah sholat 5 waktu atau selalu berzikir atau gimana? Ini biasanya tergantung dari orang tersendiri ya. Kalau untuk saya sendiri, karena saya normal dan untuk menghindari maksudnya untuk terjauhi dari disorientasi seksual itu, kita harus menguatkan diri dan meyakinkan diri untuk tidak terjerumus aja sih. Dan kita tuh harus fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu sholat dan berzikir, baca Al-Quran. Ya, kita harus juga menerapkan semua hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita berdosa atau menjerumuskan kita ke neraka gitu. Aduh, seperti itu saja sih. Saya bingung juga mau menjelaskan kayak gimana. Soalnya udah terjawab semua dari teman-teman. Oh iya, oke. Intinya kita harus memiliki iman yang kuat gitu ya, Kak ya. Agar kita tidak terjerumus kepada disorientasi seksual. Seperti itu. Oke, ternyata teman-teman, saya di-chat oleh salah satu rekan, masih ada satu teman kita yang belum saya beri kesempatan untuk menjawab. Kak Syifa, apakah masih open kamera? Hai. Halo. Oke, iya. Tadi Kak Vina sudah memaparkan cara-caranya ya, di mana salah satu poinnya itu membahas mengenai kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Nah, kalau menurut Kak Syifa sendiri, tujuan hidup seperti apa sih yang harus dimiliki oleh generasi muda seperti kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain? Contohnya pada perilaku disorientasi seksual. Mungkin kayak tujuannya tuh kita harus kayak gitu sebagai generasi muda gitu, karena kan kita kayaknya di sini seumuran semua ya.
Ya nggak sih, kita di sini seumuran semua ya. Jadi kita masih generasi muda di sini. Belum ada yang menikah kan di sini. Oh ya, oke. Jadi mungkin tujuannya kayak gimana nih kalau menurut Kak Syifa? Mungkin seperti hindari membandingkan diri dengan orang lain. Jadi jangan jadikan standar orang lain itu sebagai patokan. Fokus pada perjalanan diri sendiri. Dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita dan bakat kita, sehingga menciptakan dampak positif melalui pekerjaan yang kita lakukan. Selain itu juga di dibantu oleh doa dan apa ya? Ya gitu deh. Oke, ya gitu deh. Pokoknya kita harus sebagai anak muda ini harus punya tujuan yang jelas nih kita hidup buat apa gitu ya. Oke, boleh dong teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah apresiasi dari jawaban teman-teman luar biasa. Oke, Mungkin sebelum ditutup saya itu ya kayak semisal teman kalian ada yang mungkin sudah terjerumus bilang aja kayak gini, padahal punya pasangan lawan jenis itu juga enak loh, nggak kalah enak gitu aja sih. Oke, Mabo, nanti akan disampaikan kepada teman-teman yang mungkin terdeteksi akan melakukan disorientasi seksual seperti itu ya. Iya, terus apalagi kalau kan biasanya banyak ini, maaf ya bagi yang cowok-cowok, ada yang ini padahal lebih gagal, lebih kayak gitu aja sih. Oke, tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya nggak semua boti ya yang kayak gitu. Ada juga cowok yang feminim, tapi teman-teman ini nyebutnya boti, tapi padahal dia emang sifatnya aja yang feminim, malah digadang-gadang suka sama jenis. Itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus memperhatikan dulu sikapnya kayak gimana, harus mengetahui benar atau enggak. Jangan sampai kita seuzon terhadap orang lain. Ya, kata kan mabuk kita harus bisa menjaga hal lain, kita harus bisa membentengi dia juga. Iya. Oke, luar Mungkin biasa. sebentar Mbak, salah ya buat Mas Eko sama ini itu kalau ada temannya yang bohong ajakin ke gym aja cara berotot gitu berarti udah boti. Iya Mbak, Oke, siap Mbak, siap Mbak. terima kasih sudah. Sepertinya ada pengalaman seru ya, relate terhadap masalah ini ya, sepertinya Kak Mabo ya. Bukan relate tapi hampir melihat di sekeliling UM ini banyak yang agak boti gitu, jadi perlu anak FIK yang mengajak untuk nge-gym sepertinya. Oh gitu, iya. Kita doakan saja semua, semoga teman-teman yang ada di UM, di prodi kita maupun yang nggak di prodi kita semuanya terlindungi dan tidak terjerumus pada disorientasi seksual seperti itu ya. Luar biasa sekali segmen 2 kita membahas mengenai disorientasi seksual. Sebenarnya teman-teman, pembahasan disorientasi seksual ini merupakan pembahasan yang berat. Bahkan kalau di kabupaten itu ada yang namanya genre atau generasi berencana, dan apa namanya kasus ini itu merupakan kasus pembahasan yang berat karena berhubungan dengan LGBT dan juga kasus lesbi. Tapi aku sangat amazed terhadap jawaban kalian semua. Aku sangat terpukau dengan jawaban kalian semua yang begitu benar-benar mendalami masalah kan, kayak ada yang mengeluarkan data dan juga fakta ayat yang ada di Al-Quran, bahkan tadi tips-tips agar kita tidak terjerumus pada kasus disorientasi seksual seperti itu. Oke, baik teman-teman, segmen 2 kali ini segmen terakhir kita pada Podpai atau podcast PAI dari kelompok 1. Aku harap podcast kali ini nggak hanya untuk memberikan manfaat kepada kita yang ada di sini, tetapi juga manfaat kepada teman-teman yang nantinya akan menonton Podpai atau podcast PAI dari kelompok 1 ini. Dan Erlang mungkin bisa open mic-nya karena kita akan berpamitan setelah ini. Iya, Erlang. Terima kasih sudah menemani Nabila untuk membantu menghandle teman-teman, membawakan acara, dan juga memandu kegiatan kita pada siang hari ini ya Erlang. Sama-sama Mbak Nabila. Iya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di segmen podcast selanjutnya dengan membawakan materi yang tidak terlalu luar biasa, tidak terlalu sulit, dan juga pantas
kita bahas. Dan sebelum saya tutup, saya Nabila Salsabila Kurniawan. Ya, saya Nabila Salsabila selaku pembawa acara bersama Erlang memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga penyampaian materi ya, penyampaian pertanyaan tadi apabila teman-teman sempat shock, kok aku ditunjuk gitu. Saya mohon maaf ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.